memulai ibadah ini, kita kan semua dipanggil Allah untuk ke gereja dan memuji nama Tuhan. Dan untuk itu kita akan menyanyikan Aba Ku Panggil Bapa. Pelangi Kasihnya. Oh ya, dimohon untuk bangkit berdiri ya. Engkau mengerti
Tuhan Yesus, terima kasih atas hadirat-Mu pada sore hari ini, sehingga kami dan teman-teman kami dapat berkumpul di gereja ini untuk melaksanakan ibadah remaja pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan atau mungkin tidak bisa datang. Kiranya Engkau berkati mereka, urapi sehingga esok minggu dapat berkumpul pada gereja ini lagi untuk melaksanakan ibadah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih semangat kan? Oke. Oke, kalau itu kita akan nyanyikan Bangkit Serukan Nama Yesus. Nyanyikan lagu terakhir sebelum firman, kita akan nyanyikan lagu Seperti Wanita. Demikian hidupku
Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih kalau persekutuan yang indah pada malam hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami, pembina remaja dan anak-anak remajamu terutama Tuhan, untuk kami boleh menerima ibadah yang daripada Tuhan. Dan pada malam hari ini kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah roh, hikmat, akal budi turun atas hamba-Mu, dan biarlah anak-anak remajamu juga diberikan hikmat supaya dapat mengerti, memahami isi hati Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati penyampaian firman Tuhan malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom teman-teman. Oke, kembali lagi ya sama Kak siapa? Sama Kak Tamara lagi ya teman-teman. Happy New Year ya, telat banget kayaknya, udah tanggal berapa Happy New Year gitu ya. Cuman gak apa-apa, kakak baru ketemu kalian ya. Happy New Year ya teman-teman. Ih, nggak ada yang balas dong. Terima kasih. Thank you, kasih loh. Nah, malam hari ini penyampaian firmannya agak beda. Hari ini kita bakal bahas Kain dan Habil, tapi sebelum itu teman-teman, jeng, kita akan ada debat dulu ya. Mari kita warm up di situation dengan kita debat dulu. Oke, jadi nanti caranya kakak bacakan rules-nya dulu. Ini kok macet, kenapa ya? Agak nggak mau debat dia. Oke, rules-nya adalah yang pertama, teman-teman nanti akan memilih side, memilih pihak, setuju atau tidak setuju. Yang setuju duduk di sebelah sini, di sebelah kirinya kakak. Yang tidak setuju pindah tempat ke sini ya. Setuju, terus tidak setuju. Sebelum kalian pindah tempat tidak boleh komunikasi sama temennya yang lain. Gak boleh janjian, gak boleh kayak membahas kasusnya dulu, ini kayaknya baiknya setuju, terus kusuk-kusuk gitu ya. Baiknya tidak setuju, ayo kita pindah bareng-bareng, gak boleh. Gak boleh ada kata-kata apapun sebelum pindah tempat. Begitu teman-teman sudah pindah tempat, baru boleh diskusi dengan yang sesama pendapatnya. Nanti kakak akan tanya alasannya kenapa, satu persatu. Oke, paham sampai sini teman-teman? Paham ya teman-teman ya? Dan yang terakhir tidak boleh berpindah posisi selama case-nya berlangsung. Paham ya? Jadi nanti harus ambil sikap nih, setuju atau nggak setuju. Nggak boleh duduk di tengah-tengah sini, kakak saya di tengah-tengah. Tidak setuju dan setuju, nggak bisa, nggak boleh ya. Nggak boleh, nggak ada. Ini harusnya setuju tidak setuju. Oke. Case pertama, bisa kebaca nggak ya? Kakak bacain ya. Mixue. Apa sih bacanya Mixue itu sebenarnya Mixue? Aku nggak tahu cara bacanya. Mixue dan Xiaomi adalah teman dekat sejak SD. Mixue mempunyai prestasi dalam bidang olahraga dan Xiaomi mempunyai prestasi dalam bidang akademik, sehingga mereka selalu saling membantu, jadi mengajari satu sama lain sebelum ujian. Sebelum ujian ya, boleh nggak kalau sebelum ujian? Boleh ya, boleh dong sebelum ujian. Suatu ketika saat pelajaran biologi nilai Mixue, sulit banget sih gue bikin nama, 100 dan nilai Xiaomi 95. Tadi padahal yang pintar akademik siapa? Si Xiaomi nih, makasih ya sudah mengikuti case-nya. Xiaomi kan harusnya yang lebih pintar, tapi nilai dia di bawah Mixue gitu ya. Dan Mixue bilang, Xiaomi aku dapat 100 nih, tumben ya nilaiku yang di atas kamu, kan kamu yang ngajarin aku. Mendengar hal itu, Xiaomi pun marah dan tidak mau berteman lagi dengan Mixue. Setuju atau tidak setujukah kamu dengan sikap Xiaomi yang tadi marah dan tidak mau berteman lagi? Silahkan pick side. Gak boleh ada yang bicara dulu ya, silahkan pindah, langsung. Tadi setuju sebelah sini, tidak setuju sebelah sini. Silakan, langsung pindah. 10, 9, 8, 7. Ini kaum open minded ya, terima kasih teman-teman. Setuju, tidak setuju? Loh, spoiler ya. Udah, fix ya? Fix ya? Oke, kakak mau dengar pendapatnya yang tidak setuju dulu. Oh, seharusnya itu tetap rendah hati, terus tetap berteman, nggak boleh membenci, meski tetap nggak boleh membenci, terus tetap berteman walaupun nilainya berbeda. Meskipun nilai dia lebih rendah, Iya. lebih pintar nih secara akademik nih. Iya. Nggak setuju ya, tetap harusnya
Iya. Oke, makasih ya. Lagi karena yang setuju, yang salah, yang nggak setuju lebih banyak. Satu lagi ya, silakan. Ya karena kamu udah pegang mic-nya, silakan. Kenapa kira-kira Dek? Jadi si Xiaomi ini nggak boleh marah, soalnya walaupun nilainya lebih rendah ya daripada si Miche, ya whatever it is, ya mungkin karena Xiaomi bisa jadi dia kurang teliti dalam mengerjakan soal, itu bisa jadi gitu kan. Ya nggak boleh gitu sih, nggak boleh marah. Udah, ya Xiaomi sendiri. Ya itu kemungkinan pertamanya. Nah, ini kakak mau tanya kaum open minded. Silakan kakak Hosea Darius. Jadi begini ya kak. Iya gimana kak? Dunia itu tidak adil. Jadi kalau misal kita itu tulisannya sudah fix ya kak. Si Xiaomi lebih pintar, ya kan? Udah ada tulisannya kan? Iya. Si Xiaomi lebih pintar, tapi nilainya lebih jelek. Mungkin si penjajah ruko itu itu suka mencontek kak. Nah, itu bisa jadi kan. Gitu. Makanya itu kita tidak boleh berteman dengan pendosa. Haleluya, puji Tuhan. Ini. Bercanda. Enggak apa-apa, enggak. Bercanda. Oke. Ya, Ya ini yang bikin thank you ya, bikin pembicara ruwet ya gini. Pendapat out of the box. Oke, jadi tadi lebih banyak yang tidak setuju. Yang tidak setuju tadi kalau kakak boleh simpulkan alasannya Ceska, iya bener ya, Francesca, ya itu karena ya nggak boleh marah, tetap harus fair karena mungkin harus tetap temenan ya. Nggak setujunya kenapa kok pakai dimusuhin gitu ya? Harusnya tetap berteman gitu. Kalau alasannya kamu tadi karena barangkali waktu ujian emang salah dia sendiri nggak teliti sehingga nilainya di bawah. Kalau alasannya kamu bisa jadi bisa jadi si Michelle-nya lagi nyontek gitu ya. Nyontek ya, lagi nyontek. Jadi nilainya lebih tinggi tuh gitu. Padahal harusnya tetap Xiaomi yang lebih tinggi. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut ke case kedua. Ayo, mana case 2? Apa ini? Kenapa tidak mau berjalan? Sebentar ya teman-teman. Ayo dong. Nah, Shuri adalah putri kerajaan Wakanda. Shuri memang terkenal baik hati dan sering membantu teman-temannya. Suatu ketika ada karya wisata kelas dan salah satu teman sekelas Shuri, si Mbaku, tidak aku lebih bisa ngomong Mbaku ya daripada Miksha ya. Susah banget. Tidak bisa ikut karya wisata karena rumornya orang tuanya tidak punya uang untuk membayar karya wisata tersebut. Shuri yang baik hati pun membantu membayar uang karya wisata Mbaku, tetapi dia memberitahu semua teman sekelasnya tentang hal itu. Jadi dia keluar-keluar nih bilang, si siapa tadi sampai lupa, Mbakunya ini tak bantuin nih, tak bayarin, makanya dia ikut karya wisata gitu. Dia bilang gitu ke semua teman sekelasnya gitu. Mbaku yang tahu pun marah dan malah memusuhi Shuri karena merasa tersinggung. Kamu setuju atau nggak setuju sama sikapnya Mbaku? Silakan. Oh, nggak apa-apa, no judgment here, nggak ada penghakiman di sini. Silakan dipilih. Setuju apa nggak setuju sikapnya Mbaku yang marah? Silakan. Ini marah nih, dia marah dan malah memusuhi Shuri karena merasa tersinggung. Silakan teman-teman. Loh, kalian paham case-nya kan? Loh, gini nih, ada dua orang nih, yang cewek sama si cowok nih. Yang cewek ini putri Raja Wakanda, putri raja gitu kan. Duitnya banyak. Nah, kan gue bingung sendiri sama cerita gue. Si cowok itu dia nggak bisa ikut karya wisata, rumornya karena orang tuanya kagak bisa bayar nih. Akhirnya si cewek ini berbaik hati kan, dia anak putri, dibayarlah si ini gitu. Tapi dia keluar-keluar tuh satu kelas, nih gue bayarin nih anak nih gitu. Makanya bisa ikut karya wisata.
Nah, ngambek lah si cowok gitu. Nah, kamu setuju nggak sikap si cowok ini ngambek marah tuh gitu? Dah, silakan. Setuju apa nggak setuju sama sikapnya si cowok? Loh. Itu kamu open minded langsung pindah ya ke sini ya? Oh gitu ya, dijelasinnya harus pakai bahasa gitu ya? Oke. Iya, silakan. Kenapa kok kamu setuju? Kenapa? Ya karena kalau dia baik mau bayarin, kenapa harus bilang ke teman-temannya? Kan cukup dia dan si cowok yang tahu. Oke, itu kalau niat dia emang baik ya. Berarti kamu setuju dong mbakku marah gitu ya. Karena emang niatnya kagak tulus nih gitu ya. Dia pakai koar-koar. Thank you ya. Oke. Kamu masih berusaha memahami Tana. Oh gitu. Tak jelasin lagi tak sama kakak. Enggak ya. Anda usah. Gimana? Kira-kira kamu kenapa setuju sama sikapnya tidak setuju sama sikapnya mbakku marah? Kan ini tuh dibayarin di koor-koor tuh Dek, satu kelas tahu semua tuh dibayarin. Marahlah dia gitu. Kamu tidak setuju nih dia marah. Kenapa kamu nggak setuju? Kan bener salah nih si Syuri nih, ngapain dia koor-koor? Tapi kenapa kok kamu nggak setuju dia marah? Barangkali mau duduk di netral enggak ya deh? Enggak usah. Enggak dong, jangan dong. Kakak yang nggak ngebolehin. Iya lagi, gimana nih kak? Gimana? Tidak setuju karena? Oke, gimana dek? Minta bantuan? Iya, minta bantuan. Bet, kenapa Bet? Sok. Iya, silakan. Terserah alasannya. Gimana? Gimana alasannya? Kenapa tuh? Kenapa kok kamu nggak setuju mbakku marah? Kan dia punya hak untuk marah nih. Iya sih, punya hak untuk marah. Tapi kan kalau misalnya mbakku ini nggak ikut karya wisata, otomatis kan teman-teman sekelasnya kan juga udah tahu kenapa sih kok sebenarnya dia itu nggak bisa ikut karya wisata. Pasti kan dia kan cari sebab-sebabnya dulu. Teman-temannya itu pasti nyari sebabnya itu gimana. Pasti kan meskipun yang siapa tadi, yang Putri itu ya, itu nggak pakai koar-koar, kan otomatis teman-temannya juga udah tahu. Harusnya juga mungkin memang salah, tapi harus bisa nempatin diri gitu dulu. Oke, jadi menurut kamu, kalaupun si Syuri ini nggak bilang teman-temannya, thank you ya. Meskipun si Putri Raja ini nggak bilang sama teman-temannya kan ya juga udah kadung tahu. Ngapain si mbakku marah gitu ya? Oke, Kesya, di counter balik, silakan. Loh, iya. Jadi kan tadi dia jawab, dia setuju, nggak setuju mbakku marah, mbakku tuh nggak boleh marah. Soalnya toh mbakku nggak bilang-bilang pun, teman-temannya kan pasti udah tahu gitu. Kenapa kok menurut kamu tetap harus setuju mbakku marah? Ini milih setuju nih, kenapa menurut kamu mbakku marah? Boleh marah? Kalau gimana pun juga kan, aku nih. Ya kalau harusnya kan gimana pun juga kan dengan keluar-keluar kan itu kan mencoreng citranya dari si mbak. Gimana? Iya boleh silakan. Berdua. Ya kalau misalnya untuk ya tadi dari jawabannya Kak Ibet sih, kalau menurut aku gimana pun juga dengan cara si Syuri ini itu keluar-keluar itu kan berarti kan juga kan mencoret citra dari si mbakku sendiri kan, dia kan semakin memperjelas bahwa dia itu gak bisa bayar. Kan cuman rumor kan, tapi dengan dia berkoar-koar kan juga semakin memperjelas rumor tersebut. Oke, benar-benar. Berarti kayak itu melukai harga dirinya si mbakku gitu ya. Satu lagi deh, mau denger. Kenapa kok tetap gak setuju marah? Ya, jadi seperti ini Kak. Iya. Dunia itu kejam Kak. Kita sebagai anak Tuhan itu menjadi terang dunia Kak, terang dan garam dunia. Jadi kalau misal kita ngelihat teman kita sombong-sombong Kak, kita itu gak boleh marah Kak. Tuhan Yesus mengajarkan kasih Kak.
Kita tidak Tepuk tangan boleh dulu marah. dong, tepuk tangan dulu teman-teman. Iya, Iya, oke. Terus? Walaupun sikapnya putri kerajaan Wakanda itu buruk, kita tidak boleh menjadi lebih buruk daripada dia. Waduh. Kita harus bisa bilang baik-baik, jangan marah, Kak. Oke, thank you. Tepuk tangan buat kita semua yuk. Kamu nanti baca firman kan? Yang baca firman. Oke, terima kasih buat masukannya, insight-nya teman-teman. Jadi case kita ada 2 ini ya. Nah sekarang kita mau tarik dari kisah itu ya ke kisahnya Kain dan Habel. Oke. Nah kisahnya Kain dan Habel itu teman-teman bisa baca di Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 ya. Tapi kakak di sini nggak pingin bacain semua, nanti teman-teman boleh baca sendiri di rumah. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 ya, silakan dibuka di situ. Nah kita akan baca highlight-nya, beberapa ayat-ayat penting yang mau kita bahas sama-sama ya teman-teman ya. Oke, silakan dibacakan Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Oke teman-teman, di situ dibilang, teman-teman pasti sudah tahu ceritanya Kain dan Habel ya. Yang diterima persembahannya siapa? Habel. Ya, kalau di firman Tuhan apakah disebutkan kenapa tidak diterimanya? Kenapa tidak diterimanya? Karena ya tidak tulus dalam memberikan persembahannya, sehingga Tuhan kita yang adalah yang melihat hati, sehingga menurut Tuhan itu persembahan yang tidak berkenan. Ya. Bukan dari rupa-rupa persembahannya, bukan dari perbedaan persembahan mereka, karena mereka pekerjaannya beda ya teman-teman ya. Betul ya? Benar kan persembahannya beda akhirnya. Nah, tapi dari hati, itu yang nantinya akan Tuhan nilai. Nah di sini ketika sebelum Kain melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, Tuhan sudah bilang apa? Mengapa? Tegurannya apa tadi di firman? Mengapa? Hatimu panas dan mukamu muram. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu yang jahat, ketika itu masih ada dalam hati kita, pertanyaan kakak, Tuhan tahu enggak? Tahu ya. Apalagi kalau kita rencanain, kita kesel banget sama orang gitu misalkan. Orang ini ya di kelasku ini ya sukanya cepuk sama guru, padahal cepuannya nggak benar gitu ya. Teman-teman kesel tuh dalam hati, Tuhan tahu nggak? Tahu. Dan sebelum kita melakukan kejahatan atau sebelum kita melakukan dosa, kita merancang dosa di dalam hati, udah dosa belum teman-teman? Sudah dosa belum? Sudah dosa. Ya. Kekristenan kita mengajarkan bahwa segala sesuatu itu dimulainya dari hati, niatnya apa, maunya apa. Kalau hati kita aja sudah merancang yang jahat, berarti ya akan muncul tindakan yang jahat. Buktinya apa Kak? Kalau hatinya jahat, keluarnya pasti bakal jahat. Bisa kok Kak berpura-pura hatinya jahat tapi pura-pura baik. Buktinya apa? Dilihat di ayat itu, Tuhan sudah mengingatkan Kain ketika dia masih merancang yang jahat. Kira-kira dia udah kayak benar-benar asah pisaunya dulu nih buat Habil nih gitu. Udah belum? Belum. Tapi Tuhan sudah mengingatkan karena Tuhan tahu dimulai dari hati yang jahat akan timbul tindakan yang jahat. Ya. Jadi teman-teman kalau punya hati sakit hati sama orang, kecewa, punya rasa iri sama orang, yuk sama-sama kalau teman-teman sendiri nggak mampu, ayo dibawa ke hadapan Tuhan. Minta Tuhan yang selesaikan. Terlalu dalam Kak, nggak bisa Kak sakit hatiku ini, aduh terlalu gitu ya. Percaya sama kakak deh, Kak,
bahwa hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan hatinya teman-teman. Ya, oke. Di sini bahkan disebutkan hati yang panas dan mukanya muram. Terus di ayat setelahnya disebutkan dosanya kenapa? Sudah mengintip di ambang pintu. Ya, berarti itu salah satu bukti lagi bahwa ya waktu kita sudah mereka yang jahat, merancang yang jahat, dosa itu sudah di situ, sudah siap untuk kita lakukan. Nah, maka sejak sebelum kita melakukan, ayo sama-sama kita perbaiki lagi, kita evaluasi lagi hati kita. Ya, kalau misal kita merasa nggak mampu, ya berarti kita serahkan sama Tuhan. Ya, oke, next lagi teman-teman. The denial, ini lagi tren gitu ya, anak-anak ini penuh denial gitu. Denial tuh apa sih? Ada yang tahu denial nggak? Denial itu bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu nggak? Deny. Menyangkal, berarti ini artinya the denial, penyangkalan, menyangkal. Lah di bagian mananya ini kisah Kain dan Habil menyangkal, kita lihat di Kejadian 4 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Oke, di sini kita lihat ya teman-teman, Kain dan Habil ini saudara kandung nggak? Saudara kandung ya. Teman-teman di sini punya saudara kandung? Oh iya, Marvin anak tunggal. Oke, Marvin langsung geleng-geleng. Oke, oke, kakak mau tanya ke kamu deh, Kalista. Kalista punya kakak ya? Setahu kakak ya? Oke, kakaknya cuma satu? Oke, baik. Mohon maaf ya. Kakak mau tanya dong, yang gini ya, ini kita nggak ngomongin yang buruk gitu ya. Maksudnya gini, kalau semisal, ya jangan sampai terjadi, tapi kalau semisal kakak Audrey nih, kenapa-napa nih, dijahatin orang aja, dijahatin orang deh, jangan sampai tapi ya. Kamu sedih nggak jadi adiknya? Jahat banget. Tergantung dijatuhnya gimana sih. Kalau sampai jahat banget ya sedih, ya mau ngamuk, ya campur aduk pastinya. Oke, pasti kamu ikut merasakan juga ya apa yang kakak rasain ya. Nah, itu kalau kita jadi saudara kandung di dalam Tuhan gitu ya teman-teman ya. Kalau saudara kita dijahatin orang atau saudara kita kenapa-napa, kita pasti ikut merasakan sedih, ikut kita mau membantu, kita pasti ada rasa ibanya kayak gitu ya. Nah ini si saudara kandung yang hebat ini, kedua orang yang sangat-sangat amazing ini gitu ya. Si Kain begitu dia membunuh adiknya sendiri, Tuhan datang, Tuhan tanya, dijawab apa? Mana adikmu, dijawab apa? Enggak tahu. Kamu begitu kakak baca ya, tidak tahu, apakah, ditambahin lagi apakah aku penjaga adikmu, ya menurut kamu gimana ya, kayak kalau kakak bikin marah gitu ya. Ya iya dong, kakak harusnya jaga adiknya, ya kan? Di sini dia malah menyangkal kalau dia sudah menyakiti adiknya. Nah, begitu jahat sih menurut kakak, kayak ini kejahatan yang sangat jahat gitu ya. Dia mengapa-apakan si adiknya sendiri ya, membunuh adiknya sendiri, terus dia nggak ngakuin itu, bahkan dia denial bahwa dia melakukan itu dengan bilang nggak tahu, emang aku jagain adikku gitu ya. Menurut kakak sangat jahat. Tapi yang mau kita lihat sama-sama di sini adalah ini ya, kejahatan yang brutal nggak karu-karuan ini adalah buah dari rasa apa? Iri hati. Irinya tuh simple. Nah kadang kita nggak menyadari bahwa rasa iri itu sebenarnya lagi ngerogotin kita. Misal ada teman satu kelas, pinter banget sih gitu ya. Nah awalnya kita kesel gitu ya. Awalnya kita, kok dia bisa, aku nggak bisa. Oke, itu masih bisa ke arah yang positif ya. Oh kok dia bisa, aku nggak bisa. Oh berarti aku bisa belajar lebih baik. Itu masih oke. Tapi kalau udah kelanjutannya, kok dia bisa, aku nggak bisa.
ih aku pengen dia gak bisa juga, itu yang bahaya teman-teman. Kalau sudah mulai ada rasa iri yang seperti itu, teman-teman minta ampun sama Tuhan, kita datang sama Tuhan sama-sama ya. Jangan sampai membiarkan rasa iri, rasa dengki menggerogoti hati kita ya teman-teman ya. Setiap orang, kakak percaya setiap orang pasti punya berkatnya masing-masing, punya talentanya masing-masing. Contoh nih, kamu Dek, namanya siapa? Ya? Tio, oke Tio. Kamu merasa talentamu apa Tio? Renang, oke. Sekarang kakak tanya ke Edo, wes gampang sebelahnya. Edo, bisa renang tuh? Bisa, tapi ya biasa aja, oke. Edo merasa talentanya apa? Basket, gitar. Kira-kira nih, kamu kalau misalkan tanding renang sama Tio, menang siapa? Menang Tio lah gitu ya, kecuali kalau Tionya ngalah gitu ya. Kalau main basket kira-kira tetap Tio lagi. Nah, itu yang maksud kakak adalah setiap orang itu diberkahi multi talenta maksudnya ya teman-teman ya, multi talentan. Jadi setiap orang tuh punya talenta masing-masing. Even if misalkan teman-teman melihat teman kalian, ih dia tuh ya udah olahraganya oke, akademiknya oke, dia baik hati, cowok antik, ganteng gitu ya teman-teman ya. Ada kelemahannya enggak? Tetap ada, kalau belum jadi malaikat ya belum. Ya maksudnya tetap ada lah pasti, kalau dia masih napak tanah ya, pasti masih ada kekurangannya, cuman mungkin kita nggak lihat. Nah itu dia teman-teman. Makanya sering banget, apalagi Pak Gembala juga sering mengingatkan, yang menjadi tolok ukur kita untuk mengukur diri kita adalah diri kita sendiri, tapi yang kemarin, nggak boleh dibandingin sama orang lain, karena yang sering kali kita lihat dari orang lain adalah apa? Kelebihannya, kesuksesannya, keokeannya gitu ya teman-teman ya. Ada nggak? Apalagi ini era media sosial, era TikTok, era Instagram ya teman-teman ya. Nah di era TikTok dan Instagram ini teman-teman, kira-kira ada nggak teman kalian yang nangis-nangis pas lagi insecure itu ya, pas lagi insecure nangis-nangis terus dia rekam gitu? Ada? Ya ada sih kadang ya, kalau emang lagi pengen aja sih. Tapi lebih banyak orang-orang secara normal ya meng-share kehidupannya yang seneng apa yang sedih. Seneng dong jalan-jalan nih ke LA gitu ya, padahal ke Lamongan. Belok dia. Ke Lamongan gitu ya, wah jalan-jalan. Beli barang baru, barang branded gitu ya, barang branded. Oh gajian pertama, slip gajinya difoto sambil begini-begini. Ya gitu, dia bikin reels. Bikin boomerang. Iya lagi gitu ya. Akan lebih mudah untuk memamerkan apa? Kesuksesan, keberhasilan, kemapanan diri itu akan lebih mudah. Itu yang orang mau kita lihat. Ada nggak yang orang tuanya berantem direkam sama dia? Orang tua gue berantem, gak ada ya teman-teman ya, aku rasa gak ada deh. Gak ada dong gitu ya. Masa iya, terus kayak dia dimarahin orang tuanya deh karena kebanyakan main HP, dia rekam. Mamaku marahin aku main HP, ada? Kok hampir gak ada ya kakak tengok ya, di Instagram kakak sih gak ada gitu. Nah itu maksud kakak adalah kebahagiaan itu akan selalu mereka share di media sosial untuk orang lain lihat, tapi kekurangannya, kesedihannya gak boleh orang tahu. Nah itu yang akhirnya membuat diri kita jadi rasanya loh iri gitu ya, kok bisa temanku seperti itu, kok aku nggak bisa. Akhirnya kita jadinya iri. Ini kakak kasih tahu teman-teman ya, jadi kakak punya tuh Instagram kan, adalah pasti ya punya Instagram. Kalau kakak sudah mulai merasa bahwa Instagram ini toksik dalam artian kakak ngelihat Instagram itu kok rasanya hati kakak kok nggak enak ya, kok kayak aku nggak ikut seneng nih lihat temanku senang. Contoh di usia kakak, usia sekarang, usia kakak masih 19 ya. Di usia kakak yang masih sangat muda belia ini gitu ya. Kakak sering lihat teman-teman kakak merit, ya kan? Usia-usia merit.
Kalau kakak udah mulai nggak sejahtera, nggak bahagia, lihat teman-teman kakak banyak yang merit, yang kakak lakukan adalah uninstall Instagramnya. Udah, nggak main Instagram dulu. Kenapa? Karena kakak sadar kalau misal rasa iri itu timbul terus dan kakak kasih stimulus terus, kakak lihat terus Instagramnya teman-temannya, kakak cari tahu siapa itu suaminya, istrinya. Kira-kira irinya makin teredam apa makin iri? Makin iri, dan kakak tahu itu nggak baik. Nah, itu yang minta Tuhan kekuatan teman-teman untuk teman-teman bisa ngekat perasaan yang buruk itu ketika itu sudah dimulai. Nah, ketika kakak sudah merasa, oh oke, aku akan buka Instagram lagi, ya kakak buka Instagram lagi gitu. Daripada kakak ngerasa pahit, bitter sama teman kakak sendiri. Terus sampai terucap kata-kata yang gak menyenangkan untuk dia, kakak gak pengen itu terjadi. Ya karena itu pencapaian dia, silahkan. Dalam kesadaran kakak, kalau kakak lagi sadar, kalau kakak lagi sadar gitu ya, ya itu memang pencapaian orang beda-beda. Mungkin mereka udah menikah duluan tapi struggle untuk pekerjaan. Mungkin kakak belum nikah tapi kerjaan kakak, puji Tuhan dikasih Tuhan baik. Ya setiap orang balik lagi berkatnya beda-beda. Nah itu yang harus kita sadari. Nah dari sisi lainnya juga, nanti kita bakal kembali ke case-nya ya teman-teman ya. Dari sisi lainnya juga sebenarnya, ya kita akan baca dulu deh di Amsal 3 ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Oke, janganlah kamu sendiri menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Tadi dari satu sisi kita yang melihat kesuksesan orang, itu kita bisa jadi punya perasaan iri ya kan. Tadi kayak misalkan Kain lihat Habel persembahannya diterima Tuhan. Kain jadinya punya perasaan iri. Nah, firman Tuhan yang ini mengingatkan sisi satunya. Ketika kita ada di dalam kesuksesan, ketika kita punya prestasi, ketika teman-teman punya keberhasilan di hidupnya teman-teman, firman Tuhan bilang apa? Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Dalam arti apa? Jangan menganggap dirimu sendiri paling benar, paling oke, paling bagus, paling berhasil, jangan. Nah kadang-kadang orang-orang kita kalau misalkan berhasil, apalagi ada sosmed, jadinya tengil. Teman-teman tahu tengil nggak? Sok-sokan gitu, dipamerin, semua keberhasilan direkam semua, piagam apa difoto, apa diupload gitu ya. Nah itu yang teman-teman belajar untuk kendalikan ini ya, jempolnya kita semua ini, mari kita kunci bersama-sama biar kita nggak jadi orang-orang oversharing yang nggak perlu. Jadi tadi pesan firman Tuhan, janganlah merasa dirimu bijak tapi takutlah akan Tuhan. Oke, kita baca lagi di 1 Yohanes 4 ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Oke, barang siapa mengasihi Allah, dia juga harus mengasihi saudaranya. Next lagi di Yakobus 4 ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ya, tadi mengikuti yang kemarin ya, yang tadi ya, janganlah merasa dirimu bijak, terus sekarang janganlah memegahkan diri dalam congkakmu. Congkak itu apa sih bahasa lainnya kalau bahasa Indonesia? Sombong sama, congkak sombong itu sama, tinggi hati sama, ya. Itu artinya kita nggak boleh memegahkan diri dalam congkak. Ingat lagi bahwa semua yang teman-teman bisa nikmati, segala kenikmatan, bahkan segala yang kurang baik pun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kalian, itu semua berkat Tuhan. Jadi pantas nggak kita memegahkan diri? Nggak ada yang bisa kita banggakan. Ya, semua dikasih sama Tuhan, balik lagi harusnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita kembali lagi ke case pertama tadi. Kakak ingetin lagi, ini nggak ada benar atau salah ya teman-teman ya. Jadi di case pertama ini sebenarnya kata kuncinya adalah di sini. Sebenarnya si Xiaomi ini
Kira-kira kalau misalkan teman-teman nih sekarang ngajarin temennya, sebelum ujian nih ngajarin temennya, ini loh caranya babibu gitu. Terus nilainya teman kita ini lebih tinggi, teman-teman marah nggak? Nggak juga ya, sebenarnya ya nggak masalah kan. Memang kira-kira teman-teman kalau ngajarin temennya, ilmu teman-teman bakal berkurang nggak? Enggak. Nah itulah ya, kalau misalkan kalian mengajari, membagikan sesuatu, jangan pelit sama temennya dalam hal apapun, dalam hal ilmu, dalam hal uang jajan, jangan pelit. Kalau misalkan Xiaomi ini sudah marah sampai gak mau temenan sama Mishwe ya, meskipun kadang omongannya Mishwe ini juga kurang bijak ya, kalau kakak rasa, aku dapat 100 loh, kok kamu 95, kan kamu yang ngejarin aku. Itu kan sebenarnya memicu terjadinya. Iya benar, huru hara teman-teman ya, nggak bijak juga. Makanya yang bisa kita pelajarin dari case pertama ini, satu, bijaklah dalam berkata-kata ya, mending diam daripada membicarakan atau ngomong sesuatu yang tidak berkenan. Yang kedua, apalagi nggak boleh pelit ilmu tadi ya teman-teman ya. Nah itu, kadang mulut kita ini yang juga bisa bikin orang lain akhirnya jadi iri sama kita. Jangan sampai ada kesombongan sehingga nggak ada iri dari yang lain ya teman-teman. Kalau kita udah nggak sombong, nggak ngomong apa-apa, teman tetap iri, gimana? Ya udah, ya itu hatinya dia gitu ya. Ya udah, masa kita bisa atur hati orang nggak boleh iri, itu kan nggak bisa. Kalau mereka tetap mau iri ya terserah mereka. Itu bukan masalahnya teman-teman. Ya teman-teman ya, oke. Lanjut case 2. Kalau yang ini tadi. Nah sebenarnya Syuri ini salah nggak sih bantuin temennya? Enggak dong, ya kan? Yang salah di mananya? Koar-koarnya. Kalau misalkan melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang teman-teman anggap baik, perlu nggak diumumkan? Nggak perlu ya, apalagi diumumin di pinggir jalan raya. Woi, aku udah bantuin temen gue gitu. Nggak usah ya teman-teman, nggak usah, nggak perlu, berlebihan. Nah sesuatu yang berlebihan nggak baik, jadi nggak usah diomong-omongin kalau misalkan melakukan sesuatu yang baik. Dari sisi mbakunya sendiri, layak nggak dia marah? Oke, lihat kata keduanya berarti. Memusuhi Syuri, padahal niat Syuri baik. Kalau misalkan itu terjadi ke teman-teman, misal teman-teman jadi Syuri ini yang ngasih sesuatu untuk teman kalian, ya berarti pesannya nggak boleh koar-koar, nggak perlu ya teman-teman ya. Kita bisa berbuat baik, kita punya sesuatu. Itu siapa yang ngasih? Tuhan. Kalau misalkan Tuhan nggak kasih, bisa nggak kita ngasih? Nah Tuhan ngasih dulu ke kita, baru kita bisa memberi. Tuhan kasihnya buat kita, baru kita bisa punya kasih. Maka pantas nggak kita yang koar-koar? Ya nggak pantas. Oke. Kalau kita jadi si mbakunya, pantas gak kita memusuhi? Gak perlu. Kalau misalkan memang teman kita mampu berbuat baik sama kita dan dia membanggakan hal itu, ya itu hanya mereka. Nah saat kita punya pikiran seperti ini ya, pikiran yang positif seperti ini, pikiran yang diurapi sama Tuhan seperti ini ya, berpikir positif selalu ke orang lain, gak berpikir jahat. Kira-kira kita bisa punya hati iri dengki gak? Gak mungkin. Ya, maka kita harus punya pikiran yang selalu berpikir yang baik. Ya, teman-teman ya. Minta kekuatan sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus bisa kasih kita selalu pikiran yang baik. Ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Oke, teman-teman. Ya. Kita akan tutup firman Tuhan malam hari ini dengan doa ya, teman-teman ya. Saya mau ajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Oke. Kita akan sama-sama ambil sikap doa. Kita berdoa. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau Tuhan Yesus sudah mengingatkan kami lewat kisahnya Kain dan Habil untuk kami tidak memiliki hati yang iri, hati yang dengki kepada sesama kami.
Kami juga mau menyadari Tuhan kalau kami tidak ingin punya hati yang sombong, tidak ingin punya hati yang congkak, bahwa menyadari bahwa semua yang kami miliki dalam hidup kami itu semua karena berkat dari-Mu. Sehingga tidak ada yang bisa kami banggakan. Semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan malam hari ini, buat hikmat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mohon Tuhan Yesus Roh Kudus-Mu memimpin kami, memampukan kami, anak-anak remaja-Mu dan juga hamba-Mu ini, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami seturut dengan firman Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus kami juga akan pulang. Kau yang akan menjaga melindungi kami, sehingga kami boleh pulang kembali ke keluarga kami dan bawa berkat juga untuk keluarga kami, untuk sekitar kami, untuk lingkungan sekolah kami, untuk dimanapun Tuhan Yesus tempatkan kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur malam hari ini. Haleluya. Amin. Teman-teman, saya ajak semua untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami boleh memberikan pendapat kami tentang apa yang kami pikirkan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan ibadah kami, sehingga semuanya boleh layak di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan dan menjadi berkat untuk kami semua. Kami berdoa malam hari ini Tuhan Yesus, untuk teman-teman yang saat ini di dalam masa studinya, Engkau memberikan hikmat akal budi, Engkau memberikan kemampuan untuk menerima pelajaran dengan baik. Jika ada ujian, jika ada latihan, soal-soal dari gurunya, biarlah Tuhan Yesus Kau yang memimpin, memberkati mereka sehingga dapat mengerjakan semuanya dengan baik. Kau memimpin masa muda anak-Mu ini Tuhan, supaya dapat memuliakan nama Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa untuk keluarga teman-teman kami remaja, Kau memberkati keluarga teman-teman remaja ini sehingga dapat memberikan lingkungan yang baik untuk teman-teman remaja-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus malam hari ini untuk setiap pergumulan kami, permasalahan kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahui Tuhan hati kami masing-masing, dan Engkau pasti akan memberikan jalan keluar tepat pada waktu Tuhan dan bukan waktu kami. Kami juga berdoa ya Bapa, bersehati untuk rencana pembangunan yang saat ini sedang berjalan di gereja kami, di gereja Kemah Tabernakel. Tuhan Yesus, Engkau yang akan mencukupkan. Kami yakin bila Engkau yang memulai Tuhan, Engkau yang akan menyelesaikannya sampai di akhirnya nanti. Engkau yang akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami semua akan pulang ke rumah kami masing-masing. Maka Tuhan Yesus berkatilah kami. Teman-teman remajaku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus yang tak berkesudahan, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Dari mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, membawa kita semua anak-anak kesayangannya yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pujikan. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus berkati teman-teman.